What do you want? Yo, barudak kembali lagi bersama kami kru Sinopsis. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sedikit agak dewasa. Dikisahkan seorang istri bangsawan yang selingkuh dengan seorang kuli. Mereka menjalin hubungan terlarang hingga membunuh seorang suaminya dan ayah mertuanya. Tidak akan lama saya ngebacok di sini. Saksikan alurnya. Let's go. Berlatar abad ke-19, film dimulai dengan terlihatnya seorang wanita bernama Catherine yang kini sedang menikah dengan pria terpandang di sebuah negeri. Mulai hari ini Catherine resmi menyandang sebagai marga Leicester. Nikah tidak seru rasanya jika tidak malam pertama. Untuk itulah kini Catherine sedang menunggu suaminya di kamar dan sudah tidak sabar untuk begitulah. Sembari Catherine menunggu, ia dirapikan oleh pembantu keluarga Leicester yang sudah lama menjabat sebagai pelayan senior. Dia bernama Anna. Datanglah suami Catherine yang bernama Alexander Leicester. Alex terlihat tidak menyukai Catherine, apalagi dia bermaksud dingin padanya. Tapi karena mereka sudah menikah, Alex hanya menyuruh Catherine membuka seluruh pakaiannya. Dari dalamnya, Catherine merasa kalau ia beban bagi keluarga Leicester, dan Catherine merasa tidak dicintai di malam pertamanya sendiri. Esok harinya, Catherine memang seperti jadi ratu dan selalu dilayani oleh Anna. Tapi Catherine tetap merasa jauh, jenuh, hoream, itulah sehari-harinya tanpa ada aksi adrenalinnya. Lalu saat malam hari, saat Alex sedang rapat, Catherine akan tidur duluan. Tapi mertuanya Catherine yang bernama Boris tidak mengizinkan Catherine tidur. Sebagai keluarga yang bermartabat dan terhormat, Catherine tidak boleh memejamkan mata sebelum Alex ke kamar. Absolutely overtired this evening. You will wait up, Cat. Sit with me. Di tengah peting pun Catherine tetap bentak sambil nunutan. Catherine yang terbiasa tidur cepat pun sangat mengantuk. Tapi apalah daya seorang Catherine yang dijodohkan dengan keluarga terpandang dan bermartabat ini, dia harus menuruti perintah seorang ayahnya. Lalu tak lama kemudian datanglah Alex. Alex langsung menghukum Catherine dengan cara menyuruh Catherine membuka semua atributnya. Kemudian Catherine harus menghadap tembok dan meratapi kesalahannya sendiri. Dari sinilah Catherine merasa kalau harga dirinya sudah direndahkan oleh suaminya sendiri. Esok harinya, karena Alex sudah berangkat bisnis dan tidak akan pulang dalam waktu dekat, Catherine makan bersama mertuanya yang seorang duda balangsak. Boris mengatakan kalau Catherine harus terbiasa hidup bermartabat. How did that Yes, happen? Catherine. I leave for London this morning. Siang harinya, Catherine mendengar keributan di kandang hewan. Catherine pun langsung mengeceknya. Setelah sampai, semua pekerjaan laki-laki langsung menghormati Catherine. Para kuli di rumah Leicester rupanya kini sudah bermain-main dengan Anna. Anna sudah dicopot semua atributnya dan kini ia sedang ditimbang. Seorang pria yang bernama Sebastian dengan berani berkata bahwa mereka cuma menimang babi saja. Ketika Catherine langsung menyuruh mereka menghadap tembok dan menyuruh Anna untuk segera pergi. Setelah itu Catherine malah seperti nantang dan menanyakan berapa berat badan Catherine. Sebastian pun langsung gercep menimbang Catherine. Setelah kejadian barusan, Catherine seperti kehilangan sedikit wibawanya di hadapan para kulinya. You have wasted quite enough of my husband. Catherine kembali ke rumah dan menanyakan soal Sebastian. Anna mengatakan kalau Sebastian adalah kuli baru dan belum tahu tata cara kerja yang baik dan benar. Di malam harinya, Catherine tetap tidur sendirian tanpa Alex, tapi Catherine justru mulai membayangkan kuli yang sudah berani melanggar batas, yaitu si Sebastian.
Pagi harinya, Catherine mencari udara segar yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Sebastian. Yang melihat Catherine, ia pun menanyakan apakah Catherine tersesat. Catherine yang mendengar Sebastian, ia pun tidak menjawab apa-apa. Tapi Catherine malah tersenyum salting dan merasa diperhatiin oleh si Sebastian. Malam harinya, tanpa sepengetahuan seorang pun, Bastian masuk ke dalam rumah. Ia berkata kepada Catherine kalau ia sangat gabut, jenuh, dan apalah daya seorang kuli di bawah sana. Sebastian langsung ingin memiliki tubuh si Catherine. Awalnya Catherine sok jual mahal, tapi akhirnya Catherine pun mau meladeni si Bastian, si kuli tersebut. Di saat itu pun Sebastian lembek seanclom dan ya lemas sekali ternyata ularnya. Meski Catherine kecewa berat, tapi Catherine merasa udah lumayan lah daripada nganggur cok. Di siang harinya Catherine ditemui oleh pendeta karena tidak datang ke gereja. Pendeta menyarankan untuk memeriksakan dirinya jika Catherine sedang sakit. Tapi pendeta tahu kalau Catherine tidak sakit dan ia juga sering melihat Catherine jalan-jalan di luar rumah sendirian. Thank you. Di esok paginya agar aman, Catherine dan Bastian main di hutan. Tapi di waktu yang bersamaan, Anna juga sedang mencari kayu bakar di hutan. Bastian pun langsung menemui Anna sambil menyapa Anna dan mengatakan kalau dirinya sedang mengajak jalan-jalan anjingnya sendiri. Anna berpura-pura percaya, tapi Anna berkata kalau Alec tidak senang jika miliknya Alec dipakai oleh Sebastian. Seketika Sebastian tahu kalau Anna sudah tahu soal dirinya dan Catherine. Lalu dengan nada mengancam, Sebastian langsung menegaskan lagi apa yang Bastian pakai dari Alec. Anna mengatakan kalau Bastian cuma memakai anjingnya untuk berburu di hutan. It's good of you to keep such a close eye on me. Berminggu-minggu sudah Boris pergi, ia pun kembali saat makan malam. Boris ingin minum tuak nyentang, tapi saat Anna akan mengambilnya, minuman itu sudah habis karena dihabiskan oleh Catherine. Anna kembali ke meja makan dan meminta maaf kepada Boris, tapi Anna tidak bilang kalau minuman sudah dihabiskan oleh Catherine. Alhasil, Boris pun jadi menghukum Anna. And how exactly has it all gone? Esok harinya Boris sudah tahu siapa yang menghabiskan minuman tersebut. Ia pun langsung menghukum Bastian. Kemudian Boris memarahi Catherine karena Catherine sudah melanggar batas dan menghambur-hamburkan penghasilan suaminya. Catherine tak merasa bersalah dan ia justru membangkang kepada mertuanya sendiri. Dan alhasil Boris kembali mengingatkan Catherine supaya Catherine paham tugasnya sebagai seorang istri. Catherine yang mendengar itu, ia pun justru menyuruh Boris untuk melepaskan Bastian. Boris pun marah dan ia ke kamar. Saat Boris sudah masuk, dengan sengaja Catherine mengunci Boris. Kemudian Catherine menyuruh Anna makan bersamanya di meja yang sama. Meskipun makan di meja yang sama dengan pembantu pada waktu itu adalah suatu hal yang tabu, tapi Catherine menganggap kalau derajat antara kuli dan pembantu juga perlu dinaikkan. Lalu entah apa yang berada di kamar itu, yang pasti Boris langsung tewas di kamar tersebut. Setelah itu, Catherine langsung melepaskan Bastian yang sudah disiksa. Datanglah sepucuk surat dari Alec yang mengabarkan bahwa meskipun ayahnya meninggal, tapi Alec tidak akan pulang. Catherine dan Bastian pun bersyukur dong tentunya. Setelah pemakaman Boris, Anna dan Bastian jadi bebas seperti mereka yang punya rumah sendiri. Anna sendiri diceritakan oleh teman-temannya kalau meninggalnya Boris diakibatkan serangan jantung. Anna yang mendengar itu, ia pun cuma bisa gugup dan tidak bisa berbicara karena sekarang Anna disuruh bisu oleh Catherine, yang dimana Catherine dan Bastian sedang asyik berduaan di pinggir alam. Do you adore me? Of course. Malam harinya setelah bercocok tanam, Catherine mendengar suara kuda. Ia pun melihat dari jendela kalau kudanya Alex sudah pulang. Dengan segera Bastian pun langsung bersembunyi.
Masuklah Alec ke kamarnya. Catherine sangat pandai berbohong, tapi Alec tak sengaja menemukan sabuk pria di kamarnya. Catherine mengatakan kalau itu hanya untuk mengencangkan pinggangnya saja. Alec pun percaya. Ia merasa kalau Catherine sudah bergemuk. You've grown fatter. Left. Catherine pun tidak menanggapi dan langsung membuatkan teh untuk suaminya. Sambil duduk santai, mereka pun mengobrol. Ternyata Alex sudah tahu kalau Catherine sudah menduakannya. Dulu Catherine dibeli oleh Boris bebarengan dengan beberapa meter tanah. Catherine diangkat derajatnya oleh Boris dan cara dinikahkan dengan Alex. Tapi Catherine malah mengkhianati keluarga Lester. Kabar baiknya Alec tak cemburu karena Alec tidak cinta kepadanya. Tapi kabar buruknya, Catherine akan dikenal di seluruh negara karena Catherine adalah istri dari orang terpandang. Kemudian meskipun Alec sudah dikhianati, tapi Alec sudah terlanjur menikah dengan Catherine. Ia pun memaafkan Catherine asalkan Catherine berhenti berhubungan dengan pria tersebut supaya nama baik Lester tidak hancur di luar sana. I do not like owning a whore. Catherine tidak mau dan ia mengeluarkan Bastian. Lalu Catherine dan Bastian pun aham-aham di depan si Alec. Seketika Alec langsung emosi dan menghajar mereka berdua. Saat Alec hampir membunuh Bastian, dengan beringasnya Catherine langsung membunuh suaminya sendiri yang tidak pernah mencintainya. Takut diadili oleh para warga saat sebelum pagi, Catherine menyuruh Bastian untuk menguburkan Alec tanpa ketahuan satupun. Catherine sendiri OTW ke tengah hutan dan dengan sengaja membunuh kudanya Alec. Malam harinya Bastian tidak bisa tidur dan kepikiran kalau ia sudah membuat kesalahan. Catherine mendengarkan bahwa dan langsung lagi-lagi bareng si Bastian. Like it was before. Beberapa minggu kemudian datanglah seorang janda dari negeri seberang. Ia mengabarkan kalau Alec sudah dianggap tiada dan dulu Alec menganggap Teddy sebagai anaknya. Dulu Alec menjadikan Teddy sebagai ahli warisnya dan ada beberapa bukti-bukti surat yang dibuat oleh Alec. Catherine yang mendengar itu pun terdiam. Percuma sudah bunuh Alec kalau hartanya diwariskan ke bocah tersebut. Catherine langsung mengabarkan berita itu ke Bastian. Bastian pun ikut panik tentunya. Lalu malamnya saat makan bareng, Catherine disuruh untuk pindah ke kamar yang lebih kecil saat Natal nanti. Catherine yang mendengar itu pun ia cuman bisa pasrah. Esok harinya Teddy mengajak Catherine jalan-jalan. Catherine pun pura-pura baik hati kepada Teddy. Di sisi lain Bastian mengajak anak ngobrol bareng di hutan. Beberapa hari kemudian entah apa yang terjadi dengan Bastian. Yang pasti ia pun mulai menolak berhubungan dengan Catherine. Little Master Catherine. Here, I'm out here, that's the end of it. Esok harinya Teddy sedang bermain di pinggir air terjun. Lalu singkat cerita Bastian pulang dengan membawa Teddy yang sudah pingsan. Bastian menyuruh mereka untuk segera menyelimutinya karena Teddy kedinginan. Bukannya berterima kasih kepada Bastian yang sudah menyelamatkan Teddy, mereka justru menghina Bastian karena Bastian hanya kuli dan berani-berani memerintahkan mereka. Bastian pun tak peduli dan langsung pergi. Lalu Bastian memutuskan kalau ia pergi dari rumah ini. Ia merasa menyesal sudah menyelamatkan Teddy. Catherine yang mendengar itu, ia pun menenangkan Bastian dan Catherine sudah punya sebuah rencana. Stood in front of him, Catherine. But that woman. Kini sudah dini hari, Teddy sudah diobati oleh dokter, tapi hingga kini Teddy belum sadarkan diri. Catherine berbaik hati dan menyuruh ibunya Teddy untuk tidur, sedangkan Catherine sendiri akan menjaganya Teddy. Setelah situasi sepi, Catherine memanggil Bastian. Setelah Bastian memastikan situasinya aman, ia membantu Catherine menghabisi Teddy yang kini baru saja terbangun dari pingsannya. Pagi harinya Catherine berpura-pura nangis sedangkan Bastian nangis beneran di hutan.
Bastian merasa kalau dirinya sudah membuat kesalahan yang cukup besar. Catherine sendiri meminta maaf kepada mereka karena ia ketiduran saat menjaga Teddy, dan Catherine juga tidak tahu kapan Teddy tewas. Dokter sudah mengecek Teddy dan ia meyakini kalau Teddy dibunuh karena ada luka lebam di tubuhnya. Catherine menyangkal hal itu dan ia berasumsi kalau luka itu pasti didapat saat jatuh dari air terjun. Dokter mengatakan kalau ia sudah mengecek Teddy pada saat setelah Teddy jatuh, ia tidak menemukan luka, tapi kali ini di tubuh Teddy sudah ada luka baru. Catherine yang mendengar itu, ia pun jadi sedikit gugup. Lalu saat Catherine sedang diinterogasi, datanglah Bastian yang mengakui semuanya. Bastian mengaku kalau Catherine yang telah membunuh Teddy dan Bastian ikut membantunya. Dulu Catherine jugalah yang membunuh Alex dan Boris pakai jamur beracun. Catherine yang terpojok pun tak kehabisan nakal. For whatever reason of their own, they did it. Catherine menyangkal semuanya dan Catherine membuat sebuah cerita baru bahwa Bastian dan Anna adalah pasangan dan sangat takut ketahuan pacaran. Dulu Boris menyuruh Anna dan Bastian agar tak berhubungan supaya nguli mereka fokus, tapi Bastian dan Anna tetap berhubungan. Boris yang tahu itu, ia sempat menyiksa Bastian dan Anna. Kali ini Catherine curiga kalau Boris dibunuh oleh Bastian dan Anna dengan motif balas dendam karena sudah disiksa. Lalu mengenai Alex dan Teddy, Catherine tidak mengakui kalau dia sendiri yang membunuhnya. Catherine justru menuduh Bastian yang sudah menghabisi mereka berdua. Catherine memang tidak punya bukti, tapi jika Anna dan Bastian memang tidak melakukan pembunuhan, pasti Anna akan berbicara untuk membela dirinya sendiri dan membela kekasihnya, yaitu Bastian. Anna yang sekarang kayak orang bego, ia pun tidak berbicara sama sekali dan alhasil ibunya Teddy yang mendengarnya ia pun percaya kepada Catherine. Anna dan Bastian dihukum ke anta beranta, sedangkan Catherine sudah kehilangan senyumannya. Meskipun Catherine mengorbankan orang yang paling dicintai, namun Catherine bersyukur karena nyawanya sendiri sudah masih bisa selamat. Lalu film pun diakhiri dengan Catherine yang hidup di rumah itu tanpa rasa cinta dan sangat kesepian. Jadi intinya si Bastian adalah maut. Bener gak pecamat? Dan film pun jadi camat.